Ada riwayat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya. Maka bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini? Ya, bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini antara riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah, tinggal di kota Mekah 10 tahun, dan ada yang 13 tahun. Wahiyal muddah allati aqamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 10 tahun adalah setelah apa? Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Fa huwa bu'isa ala ra'si al-ba'id. Beliau diutus pada awal pada kepala 40 tahun. Wa hajar ba'da an akmala salasa asrata sanatan nabiyya. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah setelah beliau di 13 tahun berada di kota Mekah. Dan ini bagaimana kita menggabungkannya? Yukmal qawlan qala isrina sanatan fi asra sinina ala muddati idharin nubuwah. Fa innahu lamma bu'isa istaghfa salasa sinina. Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah selama 10 tahun adalah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan ke kota Mekah selama 10 tahun. Karena apa? Di awal kenabiannya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sir, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? 3 tahun. Makanya apa? Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah 10 tahun adalah riwayat yang menyebutkan bahwasanya apa? Beliau berdakwah secara terang-terangan selama di kota Mekah berapa tahun? 10 tahun. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah 13 tahun adalah menggabungkan bagaimana dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dengan dakwah yang terang-terangan, dan juga menunjukkan tidak ditambahkan dengan 3 tahun dakwahnya beliau secara sembunyi-sembunyi. Ya. Baik. Wa awdahu man haya an yukmal qaul man qala asra sunina ala ma kana ba'da nuzulil mudaththir. Yang mengatakan bahwasanya beliau tinggal selama 10 tahun di kota Mekah dihitung sejak turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya. Waman qala salasata asrata sanatan adhafa ilayya as-salasatu sanawatin allati kanat qabla al-'amli bi-indah. Yang mengatakan bahwasanya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau 13 tahun di kota Mekah itu menggabungkan 10 tahun setelah turunnya ya ayyuhal mudaththir dan 3 tahun sebelum turunnya ya ayyuhal mudaththir, atau sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanatan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala diutus di muka bumi ini sampai beliau berumur kepala 60 tahun. As-sabitu yang paling benar Allah taala tawaffahu ala ra'si 63 sanatan. Beliau meninggal dunia pada umur berapa? 63 tahun. Ya. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Anna syayba fi lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi ra'sihi kana qalilan bihaitsu la yasilu ila 20 sya'ratan. Ya. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir yang keempat bahwasanya apa? Beliau meninggal dunia di jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedikit sekali uban. La yasilu ila isrina sya'ratan, tidak lebih dari apa? 20 uban saja. Ya, tidak lebih dari 20 uban saja. Baik, itu ayat ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Apabila kita pas pada jam 9:30 pagi ini, dan insyaallah taala penjelasan hadis-hadis yang lainnya. Ini masih hadis yang pertama, masih ada hadis 414 lagi yang insyaallah taala kita akan pelajari pada pekan-pekan yang akan datang. Ya.
Maka bagi yang bertanya, silakan bertanya, ada waktu sekitar setengah jam. Ikhwan boleh langsung, akhwat yaitu boleh menggunakan WA. Kalau ada bertanya, kita tutup dengan kertas, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunda. Apa makna safal menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi yang ganda? Ya, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, safal apa maknanya adalah penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau memberikan madarat. Ya, adalah apa? Penengah bagi orang lain atau wasul bil ghaib jadi manfaatin au daf'i madarat. Ini makna safal secara istilah. Penengah bagi orang lain untuk bisa mendapatkan manfaat atau bisa menolak madarat. Ya. Dan syafaat ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah syafaat yang berdasarkan dengan dalil yang kuat. Dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Ya. Dan syafaat ini memiliki syarat-syarat. Ada 3 syarat mendapatkan syafaat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang memberikan syafaat. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang yang memberikan syafaat. Tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Mana yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang telah diberikan syafaat. Tidak semua orang bisa diberikan syafaat. Ya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, walaupun dia punya hak untuk memberikan syafaat, seperti Al-Qur'an, ya, akan memberikan syafaat bagi apa? Orang yang dia membaca. Ya. Maka hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Ya. Dan berapa banyaknya malaikat di langit dan juga syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Walaupun banyak malaikat yang ada di langit semuanya memberikan syafaat tidak akan berguna kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk diberikan kehendak untuk memberikan syafaat. Ya. Ini mukadimah tentang masalah syafaat. Dan juga syafaat ini ada 2 macam. Ada syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus. Ya, ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Syafaat yang umum adalah makna secara umum syafaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan siapa saja yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk memberikan syafaat. Seperti apa syafaatnya Rasulullah SAW untuk apa? Penduduk neraka, ya, agar apa? Dia itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan juga syafaatnya Rasulullah SAW penghuni surga agar apa? Ditingkatkan derajatnya. Ini syafaat secara umum. Adapun syafaat yang khusus adalah syafaat yang khusus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah merupakan syafaat terbesar yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ya. Tatkala apa? Manusia dirundung kesedihan dan juga bencana, tidak kuat menahan ujian tersebut, mereka meminta syafaat kepada para nabi, Nabi Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa, sampai datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak langsung meminta syafaat kepada Rasulullah, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Beliau duduk terlebih dahulu. Ya. Sampai apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa'osa. Ya, wasfa tusaf safa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, bangunlah dari sujud itu. Dan apa? Isfa tusafa. Dan berikanlah syafaat. Ya, Rasulullah SAW tidak menolak
perintah atau yaitu permintaan dari umat manusia. Tapi apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia penuh. Sampai apa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat. Ini apa makna syafaat secara khusus yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa ada demikian? Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur. Kewajiban bagi kita adalah mengimani. Ya. Kewajiban bagi kita adalah mengimani segala ketentuan-ketentuan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan neraka itu di bawah apa? Sirat. Jika kita menuju surga, ada sirat, ada jembatan. Kenapa nggak langsung masuk ke dalam surga? Harus melewati jembatan, harus melewati yang lainnya. Karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka syafaat ada dua macam. Ada syafaat yang batil, ada syafaat yang batil, ada syafaat yang syahid. Ada syafaat yang syahid dan syafaat yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Juga syafaat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Dan syafaat yang masuk di sini adalah syafaat yang ada dua macam juga. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Syafaat yang umum adalah syafaat siapa saja. Bisa jadi seorang muslim bisa itu memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi yang membacanya. Tapi syafaat khusus adalah syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah syafaatul kubra. Ya, syafaat yaitu nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semuanya, kemudian kita menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menghukumi manusia. Ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka semuanya akan yaitu ditanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah makna syafaat yang batil, yang tidak ada pemilik, yang tidak ada berguna bagi pemiliknya. Dan ini sebagaimana syafaatnya orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta syafaat kepada yaitu berhala, kepada sesembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah syafaat yang batil. Jadi apa? Syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kubra telah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik. Ya. Semua Nabi menolak. Dia tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imamnya para nabi, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik di muka bumi. Ya, ada berhikmah supaya lainnya dan kita tidak tahu, maka kewajiban bagi kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari akhir, tentang kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat, ya, adanya asyirat, adanya syafaat al-kubra, adanya hari pembalasan, ya, adanya timbangan, ya, adanya surga dan neraka, dan juga adanya asyirat. Ya. Itulah kewajiban kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beriman kepada hari akhir. Ya. Paham ya? Ya. Kemudian ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Kalau Ustaz ingin bertanya, kutipan pertanyaan dari teman. Bolehkah anak qadarullah ayah kandungnya meninggal dan dia tidak mengetahui keberadaan saudara dan ibu kandungnya? Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini ditanyakan apa ini? Bolehkah anak angkat menikah memakai wali hakim karena qadarullah ayah kandungnya meninggal dan dia tidak mengetahui keberadaan saudara dan ibu kandungnya? Ya. Yang pertama masalah nikah. Ya, pertama masalah nikah. Nikah hukumnya adalah masyru', syariatkan. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya ma'syar syabab, istata amin kumulba'a, kalau itu jawab." Bagi para pemuda, tidak engkau mampu untuk menikah, maka engkau menikah. Dalam syarat nikah adanya apa? Yang menikahkannya. Ya, ada yang menikahkannya.
jika ada mahar, dan jika ada yang lainnya, ada saksi yang lainnya. Maka dalam pernikahan ada urutan-urutannya. Maka yang pertama adalah wali, yaitu siapa? Bapaknya. Jika bapaknya ada, maka dia yang berhak untuk menikahkan putrinya. Jika tidak ada bapaknya, maka kita ambil yang lainnya, saudara laki-lakinya. Jika dia punya kakak atau punya adik yang dia sudah akil balik, maka dia berhak untuk menikahkan saudara ibu putrinya, entah itu kakaknya, entah itu adik. Kalau tidak ada, ya mungkin paman-paman yang lain, paman dari bapaknya, itu bisa menikahkan putri, bisa menikahkan keponakan dari saudara bapaknya. Atau kalau tidak ada, itu apa? Kakeknya, itu juga bisa menikahkan. Kalau tidak ada semua, maka boleh kita mengatakan kepada hakim bahwa tidak ada wali dari keluarga kita yang berhasil untuk bisa menikahkan kami. Asalkan kita minta kepada wali hakim untuk bisa menikahkan. Ya, Allah Taala alam bisawab. Maka kita cari terlebih dahulu saudara kita yang muslim, ya, ibu tidak bisa menikahkan putri. Kenapa tidak ada pernikahan? Itu pernikahan adalah dari wanita. Yang menikahkan harus ada laki-laki, dan itu adalah mahramnya, dan itu adalah dari golongan kakaknya, dari golongan bapaknya. Entah itu bapaknya, entah itu kakak atau adiknya kandung, entah itu paman dari bapaknya, ataupun paman dari ibu tidak bisa menikahkan, atau kakek dari bapaknya, atau kakek dari ibu tidak bisa menikahkan. Allah Taala bersurat. Maka jika tidak ada, maka boleh kita meminta kepada wali hakim untuk bisa menikahkan kita semua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membebaskan diri dari dunia yang sudah rusak? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang hidup? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang tahu? Yang pertama, kita harus memahami kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya pasti akan hancur kecuali siapa? Kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Semuanya pasti akan meninggal dunia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kita perlu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya bukan tidak ada tujuan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita untuk beribadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada manusia kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan kemampuan untuk menghalangi sesuatu. Kita di dunia ini perlu mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masuk surga pasti ada usahanya. Orang agar dia bisa hidup pasti ada usahanya. Makanya apa? Ini juga membantah orang-orang Jabariyah. Karena orang-orang Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia ini bagaikan robot. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemampuan bagi seorang hamba, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada pilihan. Ini adalah mazhabnya orang-orang Jabariyah. Maka kita bantah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbagai macam bentuk. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal sehat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang berbeda. Untuk apa? Agar kita itu bisa melakukan suatu usaha-usaha. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran tidaklah menyampaikan masalah urusan dunia. Kita tidak boleh menyampaikan masalah urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa ana azul wa ana ukhdir. Beliau tidak senantiasa berpuasa, tidak senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, dan kadang-kala juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Ada sebagian orang mengatakan, saya tidak mau menikah karena takut terganggu ibadah saya. Ini salah.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beribadah, bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Kemudian yang keempat, perlu kita memahami, walaupun kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan, kita harus mencari rezeki, ya, kita harus mencari urusan dunia untuk keluarga kita. Maka kita niatkan kita mencari urusan dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang yang dia bekerja untuk memberikan nafkah, hukumnya adalah wajib. Maka dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka suatu kewajiban itu tidak sempurna dengan kewajiban lainnya, maka apa? Lakukan hal itu hukumnya adalah wajib. Menafkahi istri hukumnya adalah wajib. Maka kita bekerja untuk menafkahi istri kita hukumnya adalah wajib. Kemudian yang selanjutnya, kita juga perlu memahami, ya, bahwasanya akhirat lebih utama daripada dunia. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun wa habis." Ya, bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Dan juga akhirat itu lebih kekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehidupan dunia ini yang sesaat. Maka bagaimana kita mempercayai masalah urusan dunia? Kita harus meyakini bahwasanya hidup kita ini adalah sementara. Maka kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apa tidak menyampaikan urusan dunia. Semisal orang yang dia itu bekerja, dia mencari nafkah pada waktunya. Tapi apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan suara adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya apa? Kita harus selesai pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika waktunya kita berkumpul dengan keluarga kita, ayolah kita kerjakan pekerjaan kita untuk berkumpul dengan keluarga kita, nasihati kepada keluarga kita, ya, memberikan nasihat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah. Orang-orang mukmin, ya, jaga keluarga dari apinya, ya. Maka perlu kita memetakan mana urusan dia dan mana urusan akhirat. Urusan dia kita kerjakan pada waktunya, dan urusan akhirat kita kerjakan pada waktu. Itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak hidup? Futur adalah merupakan godaan dari iblis, dari syaitan. Ini merupakan sunnatullah azza wa jalla. Kenapa ketika iblis menolak untuk sujud kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka apa? Iblis mengatakan qala fa bi'izzati la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh umat manusia ini, yaitu hambamu yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita datang futur, kembalikanlah niat kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Kita bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan-godaan syaitan. Ya, dan kita kembalikan niat kita untuk mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Ya. Dan yang ketiga, kita melakukan suatu ibadah hendaknya apa secara, walaupun kita beribadah yang kecil, ya, tapi harus dilakukan secara terus, agar apa tidak ada timbul masalah putus. Kita membaca Al-Quran gak usah perlu baca setiap habis sholat 1 lembar saja, ya, baca sebelum sholat 1 lembar saja. Kita membaca, kita baca, itu lebih utama daripada orang yang betul sekali membaca langsung 1 Quran 1 hari, setelah itu akan 2010 tahun kamu membaca Al-Quran. Tapi orang yang dia setiap hari membaca Al-Quran, sebelum tidur dibuka hatinya, membaca Al-Quran, ya, membaca hadis Rasulullah SAW, kita membaca, ya, itu lebih utama kalau kita lakukan secara terus menerus, ya, secara kontinu, daripada apa kita melakukan ibadah secara serentak yang besar, kemudian apa kita melalaikan yang kecil, ya. Kemudian soal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar iman kita selalu meningkat, ya, iman. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW, al-iman yazidu wa yanqus.
yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah karena apa? Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Pada bulan Ramadan di pagi harinya kita berpuasa. Ya. Yang mana awalnya adalah halal bisa menjadi haram. Maka hukumnya adalah halal. Tiba dengan usia adalah hukumnya haram bahkan wajib. Ya. Tetapi apa? Pada siang hari pada bulan Ramadan kita meninggalkan yang halal demi apa? Demi meraih ridho dari Allah Subhanahu. Pada malam hari yang seharusnya kita itu tidur, kita gunakan untuk qiyamul lail, untuk menjalankan salat tarawih, menjalankan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Maka keinginan kita pada bulan Ramadan akan meningkat. Maknanya apa? Kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, maka hendaknya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita capek, ya kita istirahat. Ketika kita ada lelah, ya kita istirahat. Ketika kita ada kebosanan, ya kita gunakan yang lainnya. Ya. Agar apa? Dengan penggunaan yang baik, agar kita dijauhkan dari yaitu rasa kebosanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian semua. Soal yang selanjutnya, bismillah, bagaimana menyikapi ayah yang tidak senang jika anaknya menjalin silaturahmi dengan bibi atau saudara kandung ibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Apalagi ibu sudah meninggal dunia. Ya, apa harus mentaati ayah, apa harus menyambung silaturahmi? Yang pertama, bahwasanya apa? Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah ya, taat kepada ayah kita, dan itu sebagai sebuah orang tua kita, hukumnya juga adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Jika orang tuamu menyuruh engkau untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, janganlah engkau mengikuti perintahnya. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi apa? Tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap doakanlah dia agar bisa mendapatkan hidayah. Atau kalau kita diminta untuk menyampaikan, untuk menyediakan makanan dan minuman, kita sediakan. Kalau meminta ya kita begitu. Kita adalah tidak boleh kita mentaati dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi maksiatil, tidak ada ketaatan ketika dalam bentuknya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini perlu kita memperhatikan. Silaturahmi adalah salah satu sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yutila umrahu falyasil rahimah." Maka barang siapa yang dia ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia coba menyambung tali silaturahmi. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala haqqul muslim 'ala muslim sittah." Ya. Bahwasanya apa? Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah 6. Yang pertama apa? Fa idza ja'aka, maka jika engkau diminta, maka apa? Diundang, maka engkau datang. Jika saudaramu sakit, maka kita jenguk. Ya. Jika saudara kita meninggal dunia, maka kita bertakziah kepadanya. Kalau kita melihat begini, apakah ayah kita tidak senang anaknya dengan mengunjungi bibinya? Pilihan masalahnya apa? Kalau bibinya ini, kalau dia diminta nyuruh anaknya apa? Untuk datang ke kuburan, ya wajar saja seorang ayah melarang anaknya untuk datang kepada bibinya. Kenapa bibinya itu? Karena orang itu takut. Kalau anaknya itu terjebak dalam kesulitan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin anaknya dibawa pergi ke mana? Ke kuburan. Ya. Untuk apa? Meminta syafaat di dalamnya. Meminta kepada orang-orang meninggal dunia, maka berhak seorang ayah untuk menolak anaknya untuk menghubungi saudara. Tetapi kalau yang kedua, ya, kan ada masalah yang lain. Masalah yang lain, mungkin dia juga masalah warisan, atau masalah yaitu apa? Iri dan dengki yang lainnya. Yang itu bukan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kunjungi saudara. Kita diam-diam kunjungi. Ya. Kenapa perlunya kita menyambung tali silaturahmi? Karena dia adalah seorang muslim,
dia adalah saudara kita dan lainnya, selama tidak membanggakan kepada kita semuanya, tidak menggoyahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat terlebih dahulu. Dan ayat yang seperti ini perlu kita nasihati. Dan nasihati, Pak, kenapa sih melarang saya untuk mengunjungi juga? Kita tanya dulu masalahnya apa, sebabnya apa. Jika seorang ayah menjelaskan dengan jelas ya, karena di dunia ini ya kurang agamanya ya. Kamu di rumah dia sering ditontonkan televisi ya, yang juga yang mengandung kesulitan ya, yang lain dijelaskan ya. Maka apa ini perlunya tabayun terlebih dahulu. Jika orang tua kita atau ayah kita karena dia benci atau lain, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra dan faul mukminin, maka dia peringatan dan peringatan bisa memberikan manfaat kepada orang muslim ya. Mengapa kita semua mencari tahu terlebih dahulu apa alasan orang tua kita melarang kita untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang baik. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bagaimana hukum mengadopsi anak. Dan apakah ada syafaat-syafaat yang lain selain dari Rasulullah SAW seperti banyaknya, yaitu dengan katanya bagi yang keguguran akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang benar bahwasanya apa? Ketika kita punya anak meninggal dunia, karena kita masih kecil, ya meninggal dunia, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, ketika orang tua ditinggal mati oleh anaknya, ada bermacam-macam tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah ini tak sayang kepada hambanya. Kenapa anak saya sudah lahir 5 semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini Allah nggak adil. Yang anaknya 1 hidup, anaknya 5 nggak hidup semuanya. Ini mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tingkatan yang kedua, dia menerima, ya, menerima saja. Ya. Ini adalah tingkatan yang lebih baik di atasnya. Dan yang tingkatan yang kedua, dia itu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dengan segala bentuk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi telah meninggal dunia. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan anak kita. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya. Mungkin ada hal-hal yang lainnya. Ya. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada sebuah hadis. Apa itu? Alarm. Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, yang mana dia malaikat ini telah mengambil nyawa dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya malaikat, qadabta ruhaki. Wahai malaikat, engkau telah mengambil nyawa dari hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana keadaannya orang yang engkau keluarganya dan engkau ambil telah nyawa anaknya? Maka malaikat itu mengatakan, dia itu sabar, itu ikhlas kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isna lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, buatlah itu rumah di surga. Maka apa? Kalau kita mati, anak kita mati, satu dalam keadaan baik, lainnya, maka kita kalau kita bersabar, maka bisa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan tabungan kepada kita, tabungan satu rumah di surga. Anak kita juga meninggal dunia, maka apa? 5 ini tabungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 rumah untuk orang tua yang sabar ketika anaknya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, syafaat ini bermacam-macam. Ada syafaat ya, yang dia itu khusus untuk Rasulullah SAW. Dan juga ada syafaat dari orang-orang yang soleh, ya, kepada yang lainnya. Yang diberikan syafaat, dan ini adalah macam-macam dari syafaat. Bisa jadi orang lain itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hukumnya menghabisi anak? Ya, menghabisi anak ini bermacam-macam. Ya. Kalau kita lihatnya mengayomi anak yatim, ya, ada anak yang kecil yang terlantar, kita asuh dia. Ya.
dia berikan nafkah kepada kita, ya, maka ini adalah suatu kebaikan. Ya. Bisa jadi anak kita, ya, anak nanti ini kita besarkan, dia bisa menjadi anak yang saleh, yang salihah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tuanya yang mengasuh dia, walaupun bukan orang tua yang asli, bukan orang tua yang kandung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kebaikan. Karena apa? Dia mengatakan man dalla ala khairin kalau mislu ajri fa'ilihi. Jika anak ini dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh orang tuanya, walaupun dia bukan orang tua yang kandung, maka niscaya dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika anaknya sudah dewasa, perempuan, ya, kemudian dia sudah dewasa, nah orang tua asuhnya ini ingin menikahkan, maka tidak boleh, karena itu bukan mahram. Yang menikahkan adalah orang tua kandungnya atau saudara kandungnya atau menggunakan wanita. Wassallallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.